Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Permatasari, NPM 502189, kelas 3E, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Seni, Kerajinan dan Prakarya. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Willy Lonco, Magister Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aliran seni lukis beserta contoh dan tokoh-tokohnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 12 aliran seni lukis. Yang pertama, aliran realisme. Aliran realisme yaitu aliran yang menampilkan karya lukis apa adanya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha agar lukisan seperti nyatanya tanpa ada tambahan lain. Ini contoh alirannya, contoh gambarnya. Ciri-ciri aliran ini yaitu kebanyakan menampilkan tentang kehidupan sehari-hari, lukisan apa adanya. Yang ketiga, lukisan juga terlihat menyatu antara objek satu dengan objek lainnya. Tokoh-tokohnya ada Gustave Courbet, ada Francisco de Goya, dan Honoré Umur. Yang kedua, aliran surrealisme. Aliran surrealisme yaitu aliran yang erat kaitannya dengan dunia fantasi, seolah-olah kita melukis dalam dunia mimpi. Lukisan surrealisme juga biasanya memiliki bentuk atau lukisan yang tidak logis, serta seperti khayalan. Ini contoh gambaran aliran surrealisme. Ciri-cirinya, lukisan aneh dan asing, penuh dengan fantasi dan khayalan. Dan tokoh-tokohnya ada Joan Miró, Salvador Dali, André Masson, Sudiardjo, Amang Rahman. Yang ketiga, aliran romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang berusaha menampilkan suatu lukisan dengan fantastik dan indah. Aliran ini menampilkan tentang sesuatu hal yang bersifat romance, seperti suatu pemandangan alam, tragedi, ataupun sejarah. Ini contoh gambarnya. Ciri-cirinya, lukisan mengandung cerita yang dahsyat dan emosional, penuh gerak dan dinamis. Warna bersifat kontras dan meriah. Pengaturan komposisi dinamis, mengandung kegetiran dan menyentuh perasaan. Kedahsyatan melebihi kenyataan. Dan tokoh-tokohnya ada Raden Saleh, Eugène Delacroix, Theodora, Géricault, Jean-Baptiste. Yang keempat, aliran naturalisme adalah aliran yang berusaha menampilkan suatu objek lukisan secara alami. Aliran naturalisme ini memang mirip dengan realisme. Bedanya, naturalisme memiliki suatu tambahan agar menjadi lebih indah. Dan ini contoh aliran naturalisme. Ciri-ciri, kebanyakan bertemakan tentang alam, memiliki teknik gradasi warna, memiliki susunan perbandingan, perspektif, tekstur, pewarnaan, serta gelap terang. Dikerjakan seteliti mungkin. Tokoh-tokoh aliran naturalisme. Yang pertama ada Raden Saleh, yang kedua ada Abdullah Sudirio Subroto, yang ketiga ada Basuki Abdullah, yang keempat ada Gambir Anom, dan yang kelima ada Trubus. Yang kelima, aliran impresionisme. Aliran impresionisme adalah seni yang berusaha menampilkan kesan yang ditangkap objek. Aliran impresionisme juga biasanya memiliki gambaran yang agak kabur dan tidak mendetail. Ini contoh alirannya. Ciri-cirinya, ada goresan kuas pendek dan tebal dengan gaya mirip sketsa untuk memberikan kemudahan melukis menangkap esensi subjek daripada detailnya. Warna didapat dengan sesedikit mungkin pencampuran pigmen cat yang digunakan. Diharapkan warna tercampur secara optis oleh retina. Bayangan dibuat dengan mencampurkan warna komplementer. Hitam tidak digunakan sebagai bayangan. Cat tidak ditunggu kering untuk ditimpa dengan warna berikutnya. Pengolahan sifat transparansi cat dihindari.
meneliti sedetail mungkin sifat pantulan cahaya dari suatu objek untuk kemudian diterapkan di dalam lukisan. Dikerjakan di luar ruangan and plain air. Tokoh-tokohnya ada, yang pertama ada Claude Monet, yang kedua ada Gauguin Renoir, yang keempat, yang ketiga ada Camille Pissarro, yang keempat ada Sisley, yang kelima ada Edward, yang keenam ada Degas, yang ketujuh ada Mary. 6. Aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah suatu aliran yang memberikan kebebasan distorsi, bentuk, dan warna untuk melahirkan emosi ataupun menyatakan sensasi dari dalam baik objeknya maupun senimannya. Ini contoh gambar alirannya. Ciri-cirinya, lebih banyak mengungkapkan jenis emosi kemarahan dan depresi daripada emosi bahagia seseorang. Ungkapan isi hati seseorang, imajinasi seseorang, pemilihan warna diutamakan. Ekspresionisme menjaga jiwa, menemukan storm and drang, dan pencaraannya keluar merupakan media yang baik untuk melukiskan emosinya kepada orang lain. Tokoh-tokohnya ada Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Ernest Ludwig Evrandi, Zaini, Popo Iskandar. Yang ketujuh ada aliran abstraksionisme. Aliran abstraksionisme adalah aliran yang menggunakan warna dan bentuk dalam cara non-representasional. Aliran ini dibedakan menjadi dua, yaitu abstrak kubistis dan non-figuratif. Ini contoh gambarnya. Baik, ciri-cirinya, seni ini menampilkan unsur-unsur seni rupa yang disusun tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang ada di alam, yaitu garis, bentuk, dan warna. Ditampilkan tanpa mengindahkan bentuk asli di alam. Tokoh-tokohnya ada, yang pertama ada Mark Rothko, yang kedua ada Clifford Steele, yang ketiga ada Adolf Gottlieb, yang keempat ada Robert Monderville, yang kelima ada Bernard Newman. Yang kedelapan, aliran kubisme. Aliran kubisme adalah aliran yang memiliki bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, lingkaran, silinder, bola, kerucut, kubus, dan kotak-kotak. Ini contoh alirannya. Baik, ciri-cirinya ada memiliki bentuk geometris, memiliki perpaduan warna yang sangat perspektif. Tokoh-tokohnya ada Gazelle, ada Pobla Piscaco, ada Metzinger, ada Braque, ada Albert Glazes, ada Fernand Léger, ada Robert Delaunay. 9. Aliran Dadaisme. Aliran Dadaisme adalah aliran yang menyajikan karya artistik dari bentuk yang seram, magic, mengerikan, kekanak-kanakan, atau naif, terkadang mengesankan. Nah, ini contoh gambarnya. Oke, sekarang ciri-cirinya. Seni yang tidak mau ilusi atau ketiadaan ilusi. Yang kedua ada dominasi warna hitam, merah, putih, hijau dengan pewarnaan primer, tajam, dan kontras. Tokoh-tokohnya ada Raoul Haussmann, ada Dockham Hansard. Yang ke-10 lanjutannya, aliran futurisme. Aliran futurisme adalah aliran yang menggambarkan objek lukisan yang terlihat seperti bergerak. Suatu objek digambarkan beberapa kali secara sama, seperti perspektif. Nah, ini contoh gambarnya. Baik, ciri-cirinya ada karya seni menangkap unsur gerak dan kecepatan. Yang kedua ada memanfaatkan prinsip aneka tampak atau multiple viewpoints. Yang ketiga ada menggunakan tipografi sebagai unsur ekspresi dalam desain. Yang keempat ada memperhatikan tentang kedinamisan, kedisiplinan, dan gaya untuk mengekspresikan kecepatan dan kesamaan waktu. Tokoh-tokohnya ada, yang pertama ada Giacomo Bella, yang kedua ada Alberto Bacchioni, yang ketiga ada sculptor, yang kelima ada Carlo Carrà, yang keempat ada Carlo Carrà.
Yang ke-11 ada aliran Fauvisme, adalah aliran yang memberikan kebebasan berekspresi sehingga banyak objek lukisan yang dibuat kontras dengan aslinya. Nah, ini contoh gambarnya. Baik, ciri-cirinya ada seni lukisannya ialah warna-warna yang liar dan kontras. Yang kedua, warna-warna yang dipakai jelas, tidak lagi disesuaikan dengan warna aslinya. Yang ketiga, penggunaan garis dalam Fauvisme disederhanakan sehingga pemirsa lukisan bisa mendeteksi keberadaan garis jelas dan kuat. Dan tokoh-tokohnya ada Henri Matisse, ada André Derain, ada Maurice de Fleming, ada Raoul Davy, ada Kes van Dongen. Yang ke-12 ada aliran Klasikisme. Aliran Klasikisme adalah aliran yang menampilkan gambar secara klasik serta memiliki karakter dan ciri tersendiri. Aliran Klasikisme banyak terpampang di Nusantara maupun di mancanegara. Aliran ini biasanya mengacu pada Yunani dan Romawi. Ini contoh gambarannya. Baik, ciri-cirinya, lukisan terikat pada norma-norma intelektual akademis, bentuk selalu seimbang dan harmonis, batasan-batasan warna bersifat bersih dan statis, raut muka tenang berkesan agung, berisi cerita lingkungan istana, cenderung dilebih-lebihkan. Nah, ini tokoh-tokohnya ada Bartholomew Fignon yang pada tahun 1762 sampai 1846. Ada Jagues, Lovis David, ada John Inglis. Baik, itu saja penjelasan tentang aliran seni lukis dari saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Dan kepada Bapak Willy Lonce, terima kasih yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan aliran seni lukis. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.